Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saya hormati Ustaz Fajri Ramadan dan juga para hadirin sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian petang kita yang diawali dengan petang tafakuh. Dan insya Allah di sesi kedua akan dilanjutkan dengan petang tadabbur. Pada petang tafakuh kali ini kita masih melanjutkan pada pembahasan yang sebelumnya, boleh dibilang meminjam istilah Ustaz Fajri kemarin, fikih bertetangga ya Ustaz, yakni dengan tema aturan tembok antara dua rumah. Pada Ustaz, sekiranya sudah siap, saya persilakan. Apa itu Ustaz? Oke, izin saya sendiri Bang Zidan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, ini lanjutan pengajian kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi. Wafat tahun 676 Hijriah. Rahimahullah ta'ala. Terakhir kita membahas tembok yang dimiliki salah satu ya. Masih. Ya, sekarang kita masuk di sini. Walau radhiya biwad'il judhu'i, kata Imam Nawawi, seandainya jadi kita ada satu tembok di antara dua rumah. Apa, sini juga ya. Gitu ya. Ini tembok milik antara dua rumah. Dan tembok milik salah satu, misalnya tembok milik A, tembok milik A. Dan kita bahas bagaimana aturan kalau seandainya B mau menaruh sesuatu di tembok ini. Nah, walau radiya biwad'il judhu'i wal bina'i alaihima 'alaiha bi'iwadin. Kalau A ridho B memasang sesuatu judhu tanaman di sini ditanam, atau misalnya kemarin kita contohkan apa, kemarin Kang Zinan kita contohkan Yang basket Ustaz. ya, ring basket misalnya contohnya. Nah, ring basket di sini untuk membuat sesuatu bi'iwadin dengan bayaran, kata A ke B, B kamu mau memasang pot sama tanaman sama ring basket, iya ya udah bayar ya, sebulan 100.000 misalnya. Wa in ajjara ra'sal jidari lil bina'i fahuwa ijar. Kalau dia menyewakan kepala daripada tembok ini, tembok semuanya. Oke. Ya. Ya, kemarin kalau tanpa tanpa upah dianggapnya pinjaman, minjem, i'ar. Yang kalau rodil bila iwadin ini i'ar. Kalau sekarang
Rodiyah tapi bi'iwadin, maka ijarah. Dan sudah kita paparkan perbedaan antara i'arah dengan ijarah. Itu teman sebelumnya ya. Masih ingat ya, Mas Zidan? Atau hadirin di sini masih ingat nggak? Bedanya meminjamkan dengan menyewakan masih ingat? Misalnya apa Masih di antara perbedaannya apa? Di antara perbedaan i'arah dengan ijarah. yang aro gratis. I'arah gratis, ijarah bayar. Ya, Perbedaan lagi, itu perbedaan hakikatnya. Ya. Perbedaan konsekuensi dari hakikat tadi apa? Efeknya apa? Karena i'arah gratis maka maka dia nggak, oh dia ikut ganti rugi saat kalau ya, kalau rusak, rusak. i'arah maka ganti rugi si si peminjam. Kalau ijarah, kalau rusak, tentu ini kerusakan ya kerusakan dulu kerusakan bukan yang disengaja ya. Kerusakan bukan yang karena kelalaian, kerusakan normal. Ya, pada akhirnya benda akan mengalami penurunan kualitas atau kuantitas kan gitu biasa wajar. Nah, kalau ijarah maka dia nggak ganti rugi. Kalau kita sewa rumah atau ada orang kontrak rumah, ya seiring berjalannya waktu temboknya catnya pudar. Wajib dia ngecat nggak? Enggak lah, enggak. Yang ngajib ngecat siapa? Pemilik rumahnya. Ya, ya. Ajir, bukan mustajir. Yang menyewakan bukan si penyewa. Oke, dan seterusnya kita ada paparkan. Wa in qala bi'tuhu lil binai alaihi. Kalau dia bilang, saya ngejual tembok tersebut ke kamu untuk kamu bangun. Au bi'tu haqqal binai alaihi. Atau saya jual hak membangun di atasnya. Jadi ada dua opsi di sini. Opsi pertama, tembok dijual oleh A ke B. Jadi kan kalau skenario pertama, dia menyewakan roksal jidar. Ini temboknya inilah, gitu. Istilahnya roksal jidar. Temboknya ini diapain? Disewakan. Silakan nih, kamu bangun apa ke di atas tembok. Itu ijar, disewakan gini, dengan bayaran, iwan. Skenario kedua, dia bilang, dia tuhul binayal. Saya jual temboknya ke kamu. Oke, untuk kamu bangun. Atau dia bilang, skenario ketiga, biatu hakol binayal. Saya jual hak membangun di atas. Kalau ini menjual tembok tapi bukan temboknya jadi berpindah tangan ke B, enggak. Cuma dijual untuk dibangun di atasnya. Bahasanya gitu. Kalau ini saya jual, saya nggak jual temboknya, saya jual membangunnya aja. Kalau asahu akan nawi benar, karena hadzal aqda fihi syaubu bai'in wa ijaratin. Ini akad mengandung apa? Jual beli dan mengandung ijar sekaligus. Karena ada unsur kata-kata baik menjual, tapi yang dijual bukan temboknya, menjual apa? Menjual untuk dibangun aja. Ada unsur ijarahnya. Menjual hak membangun di atasnya. Temboknya nggak berpindah tangan. Paham ya? Nah, mungkin kan yang sebenarnya terjadi ada jual beli mengandung apa? Mengandung unsur ijarah. Karena pada akhirnya temboknya nanti ini berdasarkan kata-kata ini, kata-kata kita sebut saja kata-kata satu dan kata-kata dua. Pada akhirnya temboknya punya siapa? Pada akhirnya temboknya punya siapa? Itu punya A. Ya, jelas. Jadi ada unsur baiknya. Dari mana unsur baiknya? Efeknya apa kalau ada unsur baiknya? Efeknya adalah jadi hak ini seterusnya. Ya, efek dari ada sawu bai'in wa ijarati bercampurnya jual beli dan ijarah di sini. Baiknya efeknya adalah takdir. Itu hak menggunakannya, hak pakainya jadi apa? Selamanya. Ya nggak? Coba saya tanya. Kalau udah saya kata-kata gini, saya jual ke kamu hak menggunakan tembok ini. Kalau dijual,
Bisa ditarik lagi nggak? Jual dan ada. Itu selamanya apa cuma sebulan 2 bulan? Kalau saya jual hak menggunakan tembok ini saya jual ke kamu. Itu sebulan 2 bulan atau seterusnya? Terusnya Seterusnya. Dari situ efek baik. Tapi ada unsur ijarahnya dari mana? Kepemilikan. Temboknya tetap apa? Milik A. Dia cuma punya hak, cuma mendapatkan hak selamanya untuk menggunakan. Ini kalau di dunia pertanahan kita kenal kayak istilah hak guna, kayak gitu istilah-istilah gitu. Sebenarnya itu juga dikenal dalam fikih. Ya, jadi misalnya seorang dia nggak punya tanahnya secara kepemilikan tanah nggak, tapi dia punya hak untuk menggunakan tanah tersebut. Dia udah beli hak. Jadi yang dibeli hak. Bisa difahami di sini. Kalau seandainya ini ijarah murni tidak ada unsur bayatnya, maka mau nggak mau hanya sebentar waktu. Harus ditentukan malah berapa bulan, berapa tahun. Ijarah begitu kan? Jelas? Allah besar. Fa'in bana kali salimal kijidari naqduhu bihal. Kalau sudah begini, ini oke, ini nggak masalah ya kayak gini bisa aja terjadi akad paduan antara baik dan ijab. Memungkinkan. Fa'idza bana, kalau dia sudah membangun, si B membeli hak menggunakan tembok. Terus dia bangun apa ke di atasnya? Bikin apa? Ring basket, nanam pohon, apa gitu ya. Bisa ditanam semua. Pohon apa yang bisa ditanam di atas tembok tuh pohon apa biasanya? Pohon apaan yang ditanam di atas tembok? Atau tanaman apa lah mungkin kalau pohon susah nyari jawaban. Tanaman apa yang ditanamnya tuh di tembok? anggur, Misalnya anggur kali ya? Atau beberapa daun-daun hiasan. Pohon sirih, Ustaz. Pohon sirih bisa juga. Oke. Nah kalau dia bangun, dia gunakan tuh di tanam ini. Paling saling maliki jadi nak biha, maka nggak bisa tuh mengotak-atik. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa lagi lepas tuh ring basketnya? Ini lepas. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa sama sekali malah. Nakduhu biha nggak bisa mengotak-atik yang membatalkan itu. Mengangkat lagi bangunan yang udah dibangun di atas tembok tersebut. Dia nanam, dia bikin di atasnya naruh apa tuh tajam-tajam pecahan gelas. Ada kan kayak gitu ya? Pecahan botol. Buat apa biasanya tuh? Pecahan botol ditaruh di atas tembok tuh. defense. Yang buat ini ya, biar nggak ada pencuri gitu tuh. Dan sejenisnya. Ah, bisa nggak? Oh ya, ibu, saya cabut nih. Bisa nggak kayak gitu? Secara sepihak, bisa nggak? Nggak bisa. Paling selimani kiljidari naklubi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sudah menjual apaan? Hak Hak, kepemilikan. Seth. nah kepemilikan. Hak penggunaan tembok tersebut. Hak ngapa-ngapain tembok. Paham? Hak ngapa-ngapain tembok. Cuma memiliki apa? Yang dimiliki cuma apaan? Fisik temboknya. Asal jidarnya ya. Fisik tembok. Tapi hak ngapa-ngapain menggunakan temboknya udah milik siapa? Udah Milik milik si B. B. Jadi nggak bisa protes loh. Anda udah juga kok membangunnya. Yang menarik bentuk akad yaitu paduan antara baik dan ijab. Kayak makanya penting diingat. Saya selalu ingat nasihat guru kami, Syekh Rajih, Syekh Abdul Dr. Abdullah Rajih. Ya, itu apa namanya salah satu anggota atau ya si Masyayikh DPS Dewan Pengawas Syariahnya Bang Rajih juga. Itu beliau pernah dalam satu pelatihan beliau bilang gitu, pelatihan ekonomi syariah. Jadi beliau bilang gitu, orang paling kreatif sekaligus paling
kuat dalam ekonomi syariah modern adalah mereka yang paling kuat dalam ekonomi syariah klasik. Jadi kalau dia akrab dengan kitab kuning, dia gali betul baca kitab kuning itu benar-benar sampai mendalam gitu. Dia pahamin konsepnya, dia kulik-kulik nggak cuma baca kitab yang dasar-dasar atau yang apalagi yang modern-modern aja nggak dia baca. Tapi itu benar-benar ya syuruhat minhaj dan hawasnya dia baca atau mungkin dia juga baca kalau dia Hanbali dia lihat juga misalnya buku-buku lebih detail dalam mazhab Hanbali, Maliki gitu, Hanafi. Itu akan dia akan kreatif karena di dalam kitab-kitab hukum tersebut ada banyak skenario yang seringkali orang nggak terlalu pikir, belum terpikirkan di kenyataan sekarang, tapi itu jadi solusi untuk banyak kasus. Kita wah, mentok nih ini solusinya. Itu bukan mencari pembenaran, tapi memang itu solusi makro syar'i itu bukan khilaf fikih yang terlarang enggak, dia makro syar'i gitu. Cari juga variasi akad. Jadi salah besar kalau dibilang ah, Anda ngaji kitab kuning aja ekonomi syariah, Anda nggak baca kitab modern dan buku-buku modern, Anda tinggalan zaman. Salah, justru orang yang terkuat di ekonomi syariah modern mereka paling kuat basicnya dalam ekonomi syariah klasik ya. Tentu semuanya dipadukan juga. Kalau cuma ekonomi syariah klasik aja dia ngerti uh, fikih muamalat dalam kitab kuning tapi nggak terlalu melek kenyataan di lapangan sekarang juga punya kekurangan. Tapi poinnya adalah maksud beliau kalau ada dua orang, yang satu ngerti ekonomi syariah kekinian ya, tapi blank ekonomi syariah klasik. Yang kedua dia ngerti ekonomi syariah klasik tapi blank ekonomi syariah kekinian. Itu masih mending yang kedua daripada yang pertama. Yang kedua ini dia lebih mudah dipoles dibandingkan yang pertama. Yang kedua dia lebih mudah. Maka kita lihat ya tokoh-tokoh besar ekonomi syariah modern itu tokoh-tokoh yang benar-benar menjalani proses pembelajaran Islam benar-benar ya from the scratch istilahnya dia dari dasar belajar kitab kuning, eh, mulai dari fikih yang dasar gitu ya, satu kori terus naik lagi satu lain dengan ianya naik lagi misalnya fatwa wahab dengan hati yang misalnya nah, seperti itu dia. Itu lebih kuat. Kita lihat di sini ada opsi bai' wa ijarah sekaligus. Syalbu bai'in wa ijaratin dengan bentuk begini. Oke, lanjut ya. Bahkan ini kalau boleh pinjam istilah kalian anak-anak muda, ini hidden game gitu kan ya. Ya nggak Mas Zidan? Hidden game ada kita punya hidden game banyak hidden games. Yang ada gini soalnya. Dan karena orang kalau hanya baca kitab-kitab buku-buku modern saja nggak belum tenggelam menyelam dalam buku klasik dia sering mudah sekali melarang sesuatu. Padahal sebenarnya kalau dicari saja ada dia boleh kok nggak terlarang. Atau bisa juga sebaliknya. Maka di sini intinya adalah bisa model akad itu begitu. Walau yang hadamal jidaru kalau temboknya hancur gimana? Clear. Terus fa'adahu malik tembok hancur gempa gitu ya. Ah, ngebangun temboknya lagi. Apa, bangun temboknya lagi. B masih bisa nggak pakai tembok itu? Ah, B masih bisa nggak pakai tembok itu? Jawabannya bisa. Falil mustari yang ada tuh bina. Boleh B. Karena dia membeli ya, tembok tersebut nggak ada urusan sama tembok ini tembok yang kemarin apa tembok yang enggak. Ini tembok ini tembok yang dimaksud tembok yang di sini. Mau udah direnov temboknya, gara-gara hancur, nggak urusan. Karena dia sudah membeli untuk selamanya. Apa? Hak menggunakan tembok ini. Al tadi si B yang sudah membeli tadi, membeli hak menggunakan tembok tersebut bisa. Oh ya, silakan. Saudara Khalid, Khalid. وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه dan sama saja baik dengan skema dia dengan upah bayaran hak mengizinkan silakan gunakan temboknya B tapi bayar tahu ya atau selain itu ya udah pakai aja sih nggak apa-apa saya pinjemin maka tetap yushtaratu bayan qadr mawdi'il mabni alaihi
tulan wa arbon. Harus dijelaskan, disyaratkan, diperjelas kadar bagian yang mau dibangun itu mana, ya, panjang dan lebarnya. Tulan wa arbon. Wa samsil judron juga mesti diperjelas tebal temboknya gimana, berapa. Samsil judron. Wa kaifiyatiha, dan bagaimana membangun. Wa kaifiyati saqfil ma'muli alih. Jika kalau dibangun di atas itu ada sakaf, ada tutupan di atasnya, atap. Bisa aja orang bangun, temboknya dibangun apa gitu ya di atas. Bisa masih, bisa dibangun. Kenapa bisa gitu ya? Apa sesuatu yang ada tutupannya di atasnya. Jemuran kali gitu ya. Ini juga dijelasin. Kifiyati saqfil mahmuli alaih. Dan bagaimana atap yang ditimpakan di atas tembok. Oke, itu terkait dengan tembok. Kemudian Imam Nawawi membawa kita ke pembahasan yang agak mirip, yaitu kalau A memiliki tanah sebidang tanah milik A, terus A mempersilahkan B, B kamu silakan bangun di atas tanah ini apa kek? Berarti hak membangun aja. Atau dan yang sifatnya pinjaman, itu sifatnya menyewa, apapun itu. Maka nggak perlu menjelaskan tinggi, lebar, tebal, nggak usah. Cukup menjelaskan kafa bayanu qadri mahal bina. Menjelaskan kira-kira bangunan itu akan selebar apa. Nggak perlu menjelaskan tinggi, nggak usah. Wallahu a'lam. Kenapa begitu? Kenapa kalau tembok mesti diperjelas ketika dia disewa atau dia dipinjamkan, kamu membangun, saya sewain atau saya pinjemin. Terus diperjelas kamu membangun apaan? Itu apaan yang di atasnya? Kenapa harus diperjelas begitu? Sementara kalau tanah, enggak. Cukup dijelasin, nggak harus berapa tinggi ya, cukup. Mana bagian yang mau kamu bangun? Kenapa begitu? Kata para ulama, karena tembok ini ketahanannya lebih rendah dibandingkan tanah. Kalau naruh mobil di atasnya, atau bikin apa gitu, rumah di atas, hancur juga temboknya. Kalau tanah kan enggak, lebih kuat. Bisa dimengerti ya. Itu mengapa kalau meminjamkan atau menyewakan tembok, itu dijelasin panjangnya, lebarnya, ketebalan tembok, kemudian bangunnya apa yang dibangun di atas. Dijelasin begitu. Kalau kalau minyamin tanah atau nyewain tanah, minyamin tanah atau minyamin tanah ke B, cukup selebar apa nanti kamu mau bangun. Lebar bangunannya semana. Nggak perlu jelasin apaan yang dibangun, temboknya, eh, bentuknya gimana. Udah nggak usah. Alasannya itu tadi, kata para fuqaha, karena tembok ketahanannya kalah dibandingkan tanah. Ya, Allah. Wa amma jidarul mustaraf. Selesai kita membahas tentang tembok milik salah satu pihak, milik A aja. Sekarang kita berpindah ke al-jidarul mustarak, tembok milik orang bersama, milik A dan B sekaligus. Bisa nggak begitu? Bisa dong. Kalau beli tanahnya barang-barang ada tembok, ya jadi milik bersama, 50-50 misal. Termasuk temboknya 50-50. Memungkinkan itu terjadi. Wa amal jidarul mustarak, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun tembok milik bersama, falaysa li ahadihima wa judu'ihi alaihi bi ghairi iznin fil jadi. Maka masing-masing nggak bisa naruh tanaman di tembok itu atau apa kek yang tadi kita contohkan tanpa izin temennya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan tembok itu ada kepemilikan dia. Kenapa nggak boleh? Harus izin dulu ke temennya. Apa? Jawabannya ya, dan jawabannya karena tembok ini sebagaimana dia milik dia sebagiannya, itu juga milik temannya sebagiannya. Ini harus izin juga. Jelas ya. Walaysa lahu an iyatida fihi wa'tidan, dan nggak boleh maku sembarangan.
Aku masang fasa, masang aku jedek dek dek dek. Kalau tembok bersama nggak boleh. Maka hati juga tembok di rumah kita tuh yang sebelah rumah tangga itu tembok kita aja atau tembok milik bersama atau tembok milik orang. Jadi perhatikan juga, gitu ya. Dipahami. Nggak boleh masang aku. Dek dek dek. Aku ya aku watan bila itu atau buka jendela, bikin jendela di situ. Nah, bikin temboknya milik bersama, tembok milik bersama. Milik A, milik B. Kemudian B dengan sewenang-wenang gitu. Bikin jendela di sini. Oh, nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Harus izin dulu. Bila izin, nggak boleh tanpa izin. Kenapa harus izin dulu? Ayo, udah jelasin tadi. Kenapa harus izin dulu? Tentu, tembok juga ada kepemilikan B. Kenapa B harus izin dulu kalau bikin jendela? Gimana jawabannya? Karena saling sama-sama saling punya hak untuk menggunakan. Ya, betul. Karena sebagaimana itu milik, ya terima kasih juga sebenarnya, saudara Daniel. Ya, sebagaimana si B memiliki hak kepemilikan di tembok tersebut, ya tembok tersebut juga milik A juga secara bersama. Jadi setiap mili di tembok itu kita, atau lebih kecil dari mili, milimeter persegi di tembok itu milik bersama. Setiap bagian, setiap kalau bahasa agak ekstrim, setiap kuart, bagian dari elektron, setiap kuartnya itu milik bersama. Itu hakikat kepemilikan bersama itu gitu. Bukan, ah kamu punya pojok sana, saya punya pojok sini. Kalau itu bukan milik bersama. Itu udah terpisah kepemilikan. Ini enggak, milik bersama itu artinya setiap kuart, setiap elektron ya, dari tembok tersebut milik bersama. Jadi nggak bisa sewenang-wenang si B tanpa izin A. Mas buka jendela, di situ bikin jendela, mas U. Ya. Walau an yastanida ilaihi wa wa yusnida mata'an la yadur. Tapi ada yang boleh tanpa izin. Itu apa? Dia boleh nyender tembok itu, nggak apa-apa kalau nyender. Kan nyender nggak mengubah tembok ya. Nggak apa. Kalau yang harus izin tuh, taruh apa nih? Tanaman, masang ring basket, masang apa nih? Apa itu istilahnya? Pecahan-pecahan botol tuh ya, atau kerangkeng-kerangkeng yang tajam-tajam, kawat-kawat. Nah, atau lampu, atau buka jendela, bikin jendela. Nah, itu semua izin, izin temannya, syarik ya, serikat. Tapi kalau cuma nyender, boleh nggak? Main nyender tanpa izin A, boleh nggak? Boleh, tanpa. Walau hanya yes kan boleh. Boleh nggak dia punya kulkas, kulkasnya disenderin ke tembok ini, boleh nggak? Atau meja juga boleh, selama tidak memudorotkan. Pokoknya nggak kenapa harus izin dalam hal-hal sebelumnya, karena akan mengubah lah, merusak tembok ini. Maku, masang tanaman, masang ring basket, penyedela. Itu kalau cuma ya naruh kulkas di sini, meja didempetin sini, tidak membahayakan, nggak masalah. Walau dzalika fi jidaril ajnabiyyi, malah dia boleh sebenarnya hal tersebut dilakukan kalau itu tembok punya orang juga. Jadi jangankan ini punya bersama. Dalam kasus temboknya milik A saja, bukan milik B, ya. Dalam kasus tembok milik A, B boleh nggak nyender tembok ini? Boleh nggak? B nyender, nyender tembok milik A, boleh nggak? Juga boleh, Boleh, juga boleh. boleh. Karena itu tidak memudaratkan, tidak disebut penggunaan yang berefek pada tembok. Ya, loh. Tapi sekali lagi layak dulu. Semua di sekitaran layak dulu. Kalau dia gede banget berat gitu ya, yang dia sampai tembok entar retak, temboknya hancur gitu ya, atau rubuh ya itu Boleh. baru itu udah ada. Udah nggak memenuhi kriteria layak dur ini. Itu cuma nyender, meja ditaruh di sini. Walaupun itu tembok milik kamu, karena bisa mengerti bagaimana Islam tuh ngatur soalan seperti ini ya kita. Kadang kita mau jadi Muslim tapi
Karena kurang perhatian sama orang itu kita malu ya. Jujur saya sendiri juga ya, banyak-banyak mohon pada Allah ampunan ya. Sering kali masih belajar bagaimana berinteraksi dengan orang. Walaysa lahu ijbaru syariki ala imarati fil jadid. Nah, balik lagi ini kayak seolah-olah sisipan ya. Sisipan soalnya Imam Nawawi bilang, ah nggak cuma kasih ini kok. Dia sebenarnya kalau anda itu milik A juga, bukan milik secara bersama juga boleh, boleh juga. Balik lagi ke pembahasan milik bersama. Kalau milik bersama, nggak boleh B memaksa A untuk membangun sesuatu di sini. Nggak bisa dipaksa. Harus izin, nggak bisa dipaksa. Untuk dapat yang lebih. Oh, ya, udah 16:31 waktu terbatas. Saya ada pertanyaan dari saudari Diana. Ustaz, kalau tembok si A dijual ke C, ini kayaknya tadi masih 425 pembahasan sebelumnya berarti ya. Tembok milik A ya. Temboknya milik A, dijual ke C. Apakah B masih punya hak pakai? Oh ya, tadi kan dibeli hak pakainya aja. Selamanya. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi C cuma dapat fisik tembok. Tapi ya, dia harus tahu karena udah terpisah. Fisik tembok dan hak memakai tembok udah jadi dua hal yang berbeda di sini. Gak menyatu lagi. Jadi A ketika menjual untuk ke C juga harus ngasih tahu. C ini saya jual temboknya aja. Kalau hak pakainya udah dibeli B soalnya. Kamu kalau mau pakai tembok ini, ya kamu beli juga. Beli tuh ke B karena udah terpisah. Saya, udah saya buat terpisah. Ngerti ya? Oh, jelas mudah-mudahan saudari Dian. Jadi B apa B masih punya haknya? Ya betul. Masih beli. Karena itu selamanya. Jual beli hak untuk selamanya. Kan itu salah satu ciri khas perbedaan bay dengan ijaro, jual membeli ya, membeli purchase dengan rent to rent dengan menyewa adalah menyewa sementara membeli selamanya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini dulu sebentar. Kita cek pekan depan kira-kira ya masih lumayan. Masalah. Mungkin masih dua pertemuan lagi. Allah silakan Kang Zidan ditutup. Kita break 2 menit ya 4:35 kemudian kita masuk ke tafsir insya Allah mudah-mudahan sore ini tamat surat Ar-Ra'd mudah-mudahan silakan ngaji. Jazakumullah khairan Ustaz. Kita jeda 2 menit sampai 4:35 aja. Ya, saya izin siap-siap YouTube. Terima kasih.